Masalah keuangan mungkin menjadi permasalahan yang akan kita hadapi seumur hidup kita. Tapi supaya kita tahu nih cash flow yang baik itu seperti apa, kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Melvin Mumpuni sebagai financial planner dan juga founder dari Finansialku. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Viana. Apa kabar Kak? Sibuk? Iya nih, lumayan sibuk. Gimana Wow. kabar semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita mau makasih banget Syukurlah. sebelumnya kalau misalkan tadi di tengah kesibukan masih mau nyempetin waktu untuk kita berbincang-bincang sama Kak Melvin. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya tentang Finansialku, karena Kak Melvin ini adalah financial planner dan juga founder dari finansialku.com. Boleh Oke. dijelasin nggak sih Kak, finansialku.com ini sebetulnya apa? Finansialku.com itu adalah satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Dan kita itu bantu klien-klien kita itu lebih banyak ke individual, misal karyawan, ada ibu rumah tangga, atau mahasiswa-mahasiswi, freelance, itu dalam hal pengelolaan keuangan, dalam merencanakan masa depan keuangannya dia, misal klien kita ada yang pengen beli rumah, 5 tahun kerja, pengen beli rumah, gimana caranya? Katakanlah mau menyiapin dana pernikahan, gimana caranya? Mau nyiapin pensiunnya dia, gimana caranya? Nah itu kita bantu. Solusinya dari mulai kita ada informasi di website, ada juga aplikasi perencana keuangan yang sudah bisa download di Google Play Store atau di App Store. Ada juga konsultasi gitu. Oke. Memang penting banget sih ngomongin tentang finansial tuh, apalagi zaman sekarang, keadaan sekarang kayaknya memang penting banget ya Kak ya. Tapi kalau misalnya sarana-sarana yang ditawarin apa aja nih Kak di finansialku.com? Ya, kalau buat teman-teman, kalau mahasiswa atau mahasiswi itu bisa mulai dari pakai aja dulu aplikasi perencana keuangan, karena di situ kamu bisa mulai ngatur keuangan kamu. Paling nggak kamu catat keuangan kamu dan kamu tahu nih bocor-bocor keuangan kamu di mana. Karena kalau kamu nggak tahu bocornya di mana, nggak bisa nambal. Kalau nggak bisa nambal, ya akan bocor terus kan. Nah, Benar-benar. kemudian kedua, kamu juga udah bisa mulai rencana ini. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen beli Mac atau pengen beli atau apa ya, pengen nyiapin dana buat liburan. Nah, itu teman-teman bisa mulai hitung berapa sih harus diinvest dan investnya kemana aja. Nah, itu bisa dihitung di situ. Dan kamu juga bisa langsung ngobrol sama perencana keuangan di dalam satu apps itu. Tuh. Oke. Kira-kira mudah atau cara penggunaannya gimana nih? Cara Untuk penggunaannya. yang mungkin supaya bisa belajar keuangan nih, gimana nih caranya? Gampang banget. Itu pertama kamu download aja, dan di situ tuh sudah ada tutorial sebenarnya. Kita udah kasih tutorial, ada onboarding-nya dari step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Dan seandainya masih pusing, nggak apa-apa, di situ tuh ada satu menu namanya konsultasi keuangan. Udah langsung pencet aja tombol itu. Oke. Nah, sekarang kan udah dimudahkan dengan adanya aplikasi finansialku.com. Nah, Yes. sekarang kita masuk ke mungkin perencanaan keuangannya sendiri. Kalau misalkan mungkin aku udah karyawan ya gitu. Kalau untuk memulai perencanaan keuangan sendiri sebetulnya mulai dari umur berapa sih? Ataukah memang mahasiswa yang sekarang mungkin bisa dibilang belum ada pekerjaan tetap yang emang per bulannya masuk secara apa ya, nominalnya lah yang dengan tetap, karena masih dalam dana dari orang tua ya, bisa nggak sih mulai gitu? Atau kira-kira umur ideal yang udah mulai merencanakan financial planner itu sejak kapan nih Kak? Kalau mahasiswa atau mahasiswi itu pada dasarnya kan kerjaannya mereka atau tanggung jawab terbesarnya adalah lulus kuliah cepat kan dengan nilai bagus kan. Jadi sebenarnya mengelola keuangan itu adalah kayak semacam latihan dulu lah sebelum in the real world gitu atau sebelum kerja. Ya boleh aja teman-teman kalau masih mahasiswa mulai magang atau internship, nah kalau kemudian coba mulai ngelola uangnya. Nah kalau untuk fresh graduate atau mungkin karyawan, saranku tuh gini, aku kasih tahu dulu idenya financial planning ya. Financial planning itu sesimpel kayak gini, bayangin kita itu lagi nyetir di dalam mobil, ya kan, dan kemudian kita dari tempat satu, katakanlah dari Jakarta Barat, daerah CP gitu, mau pergi ke daerah Tangerang gitu. Nah, kemudian kita buka yang namanya Waze atau Google Maps kan. Nah, perencanaan keuangan itu sama seperti Waze atau Google Maps. Idenya sama. Pertama, kita itu harus tahu kita itu berdiri di mana. Tahun 2021 ini berapa sih pemasukan kita, berapa sih pengeluaran kita,
berapa sih aset yang kita punya, berapa sih utang yang kita punya, itu kita perlu tahu dulu. Nah, itu namanya financial check up. Jadi kayak posisi CP-nya itu kita harus tahu dulu. Nah, kemudian kita mau pergi ke Tangerang. Oke, kita mau apa nih? Katakanlah 3 tahun lagi kita pengen punya rumah pertama kita. Paling nggak DP-nya dulu disiapin. Oke, berarti kita tahu nih sekarang kondisi sekarang kita punya kondisi keuangan seperti apa. 3 tahun lagi kita mau beli rumah pertama harga berapa. Nah, kemudian financial planning itu akan hitungin berapa sih uang yang harus kita invest tiap bulan. Target investasinya berapa supaya 3 tahun lagi nyampe itu beli rumah pertamanya. Idenya sih seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan dalam satu kalimat, financial planning itu apa sih? Financial planning itu kayak semacam Google Maps atau Waze, tapi dalam hal keuangan kamu. Simple. Oke, itu sekarang kalau misalnya kita bicara, kita ada jasanya sekarang salah satunya Kak Melvin yang sebagai financial planner yang mungkin bisa membantu gitu. Gimana sih caranya mungkin secara pribadi nih untuk kita bisa nge-manage sendiri nih uang kita gitu kan. Karena ada beberapa orang yang gue mungkin nggak sanggup nih kalau sendiri, jadi gue butuh jasa-jasa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau manage uangnya sendiri, apa yang mungkin ilmu yang harus kita tahu dari awalnya gitu supaya nih uang kayak tadi bocornya nih kita tahu kemana dan jelas kayak gitu, seperti apa untuk cara belajarnya. Karena aku juga pengen tahu nih supaya apa ya, mungkin aku juga nulis pos-pos sih selalu ya, gajian sekian aku pos-pos segini, cuman apakah memang itu cara yang benar atau harusnya ada cara yang benar lagi nih gitu, seperti apa Kak? Itu cara yang udah benar. Yang kamu lakuin Kak Viana itu udah benar, yaitu kamu tulis pengeluaran kamu. Paling nggak kamu tahu kan kemana bocornya kan. Nah, kamu kalau tulisnya itu di kertas atau di Excel, itu yang jadi concern adalah apakah kamu tahu nanti ke depannya itu lebih baik atau enggak gitu. Udah kondisi keuangan ini sehat atau enggak. Nah, itu kan nggak secara otomatis dihitungin kan. Nah, kalau bedanya kalau di apps kita dihitungin, satu. Kedua, itu untuk budgeting. Jadi gini, kadang-kadang kalau misal kita cuma catat keuangan, kita itu nggak tahu apakah kita tuh sudah kelebihan budget atau belum. Jadi kita begitu terima uang tuh kan kita memang udah tentuin kan berapa untuk misal berapa untuk donasi, berapa untuk pesan makan online dan lain sebagainya. Tapi kalau kita cuma catat tapi kita nggak ada anggaran yang ingetin atau budgeting yang ingetin, kita bisa kelebihan budget tuh. Nah, itu yang makanya tiap bulan pasti jadi tombok terus, rugi kurang terus gitu. Nah, itu satu. Yang pertama itu good money habit. Yang pertama itu benar banget. Kedua, kita cari waktu masih muda, kita cari cara gimana caranya nambah income-nya kita. Atau kemampuan kita untuk menghasilkan pemasukan itu kita tambah, earning power namanya. Nah, kode yang ketiga, punya dana talangan atau dana darurat. Namanya juga dana talangan atau dana darurat. Jadi itu tuh dipakai kalau kondisinya darurat. Jadi kalau ada kebutuhan yang mendadak, kita nggak utang, tapi kita pakai uangnya itu dulu. Nah, dana darurat ini biasanya kalau masih single 6 kali pengeluaran. Nah, itu tabungan aja nggak apa-apa. Tabungan atau di deposito atau di emas logam mulia yang dulu kayak mami-mami zaman dulu nyimpenin emas. Atau di reksadana pasar uang, itu boleh. Terus kalau bisa nih ya, masih muda, jangan nimbun utang. Iya. Jangan nimbun utang. Ya, karena mendingan uangnya dipakai buat kerja, buat beli yang lain daripada ditimbun utang gitu. Untuk masih muda bayar kerja keras buat bayar utang kan sayang ya. Terus yang terakhir, kalau memungkinkan beli proteksi kesehatan gitu. Itu good money habit yang bisa dilakukan 5 hal itu bisa cocok buat teman-teman yang baru atau mau mencoba untuk mulai ngelola keuangannya sendiri. Simple things, disiplin aja, aku yakin 5 tahun efeknya akan kerasa banget. Bedanya jauh banget. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara pengeluarannya sendiri. Kalau misalkan let's say sudah kita karyawan, kita bicara karyawan ya. Atau mungkin kita universalin deh, ada mahasiswa juga gitu. Kalau misalnya dapat uang jajan atau misalnya karyawan dapat gaji, pertama kali nih, kira-kira idealnya untuk dikeluarkannya itu kemana ya? Karena biasanya nih pada kalap nih kalau misalkan mahasiswa ya mungkin wah bisa belanja, atau mungkin yang baru kerja wah gue belanja juga gitu. Beda halnya sebetulnya kalau udah karyawan yang agak lama pasti udah banyak cicilan ya. Pengeluaran yang lainnya gitu. Nah, idealnya nih kira-kira kemana dulu nih? Atau ada yang bilang dana darurat dulu, ada yang bilang tabungan dulu. Idealnya kemana nih? Kalau aku
caraku adalah gini, aturan mainnya simpel banget, satu doang. Kalau menurut kamu itu penting, duluin. Udah, itu aja aturan mainnya. Kalau menurut kamu penting, duluin. Kalau misal masih mahasiswa, terima uang saku gitu. Atau mungkin karyawan aja ya, fresh graduate, siapa tahu nanti teman-teman lulus kuliah, kau udah mulai ngelola keuangan kan. Begitu terima gaji, biasanya gajinya itu udah potong pajak sama perusahaan, ya kan? Iya. Udah nggak bisa ditawar tuh. Nah, kemudian kalau aku pribadi, aku pakai buat donasi. Ada perpuluhan, ada zakat, dan lain sebagainya. Jadi udah di depan tuh, pasti tiap bulan udah pasti bisa donasi. Kedua, aku pakai buat investasiku. Jadi udah aku potong dulu. Misal nih, hitungannya biar gampang ya. Misal gaji 5 juta gitu. Ya udah, katakanlah 10%, 500.000 perpuluhan kan, itu didonasikan. Oke, berarti sisa tinggal 4,5 juta. Nah, kalau udah aku ambil nih, katakanlah 1,5 juta buat invest gitu. 1 juta buat invest, berarti udah kepotong 1,5 juta. Udah 500.000-nya pakai buat insurance, udah kepotong berarti berapa? 2 juta. Ya udah, sisanya 3 juta aku pakai buat hidup. Bagi aja 4 minggu 3 jutanya. 1 minggu berarti berapa tuh? 3 juta bagi 4. Sebenarnya kalau untuk 3 juta sebulan sih rasanya masih cukup ya untuk fresh graduate yang belum ada tanggungan. Beda lagi mungkin halnya kalau misalnya sudah menikah ya, pasti pengeluaran akan lebih banyak lagi. Yes, ya. Dan oleh sebab itu yang aku sarankan adalah ketika kitanya masih muda, jangan cuma zona nyaman. Kita coba testing apakah kita tuh bisa punya kemampuan earn income lebih tinggi. Dengan Jadi cara kalau misalnya kita apa tuh biasanya? Dengan caranya seperti apa? Oh, banyak banget. Misal nih ya, kita misal digaji kerjaan 5 juta, ya kan? Misal ini salah satu teman penyiar di salah satu radio di Jakarta. Nah, temanku ini selain menjadi penyiar radio di Jakarta, temanku ini juga sebagai MC. Nah, dia terima kegiatan-kegiatan online, apa namanya, atau kegiatan offline, jadi MC-nya. Itu kan dapat tambahan biaya, tambahan apa pemasukan. Kemudian temanku ini belajar tentang voice over. Kalau kakak pernah dengar voice over? Iya. Ya, Kak Viana pasti pernah dengar ya voice over. Voice over itu kayak semacam kita itu ngisi apa ya, suara untuk iklan gitu ya biasanya ya, voice over. Nah, itu ternyata voice over itu juga lumayan. Satunya itu bisa sekitar 300 sampai 1 juta tergantung jam terbangnya si voice overnya itu orangnya itu tersebut. Itu bisa nambah penghasilan. Lumayan loh tambah penghasilan sekitar 300, 500 atau 1 juta per bulan. Tadinya 5 juta, income-nya gajinya 5 juta, dapat job voice over beberapa sama MC nambah 1 juta. Itu tambahan udah 20%. Iya. Ya, dan cara itu yang mulai dikembangin. Nah, dari yang MC junior lama-lama dikenal, banyak event, kode namanya udah mulai ada dan ternyata banyak orang pakai. Nah, itu nanti jadi MC yang lebih senior lagi, senior dan bayarannya lebih naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misal teman-teman yang jadi programmer gitu, ya. Nah, kalau teman-teman yang programmer bisa jadi kerja di kantoran, oke, gajinya standar aja, tapi coba cari job-job lain, misal ada freelance, karena di Indonesia kan banyak freelance tuh, apa website freelance, cari aja website freelance Indonesia, pasti ada banyak banget tuh. Ya udah ada beberapa yang dikerjain. Desainer juga sama, desain komunikasi visual. Misal kerjaan kantor ada, suruh desain, tapi ada terima kerjaan job-job luar, misal bikin logo lah, atau bikin flyer lah, nambah income. Seperti itu sih. Oke, seru ya kalau misalnya kita sebenarnya udah tahu arahnya nih mau kemana nih pengeluaran kita gitu. Jadinya enak flow-nya, cash flow-nya tuh ngerti nih kemana-kemana gitu ya. Dan emang hal yang paling penting adalah kita tahu ini tuh kemana dan kita juga punya saving-nya lagi. Kita akan bicara saving dan juga dana darurat, tapi kita break dulu ya Kak Melvin ya. Oke. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.